Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa channel Lemur Dakwah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sangat mengharapkan suatu amal yang dilakukan oleh seorang hamba ini mengandung keikhlasan. Dan karena ikhlas ini merupakan salah satu syarat utama diterimanya suatu amal. Akan tetapi banyak dari kalangan kaum muslimin yang bisa jadi dalam beramal itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya mengharapkan pandangan manusia dan pujian manusia. Sikap inilah yang disebut dengan riya, ya. Dan riya ini merupakan suatu perkara yang secara halus bisa masuk ke dalam hati seorang hamba, dan ini akan menghancurkan seluruh pahala amal perbuatan yang ia lakukan. Karenanya Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair memasukkan riya ke dalam pembahasan syirik. Kenapa? Karena riya ini merupakan suatu bentuk kesyirikan, tapi disebut dengan syirkul asghar atau syirik yang kecil. Jika syirkul akbar ini adalah pada saat orang-orang menyembah selain daripada Allah atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tapi syirik asghar ini adalah orangnya beribadah kepada Allah, sholat, naik haji, bersedekah, berdakwah, gitu. Tapi yang ia harapkan dalam hatinya adalah pujian dari manusia. Karenanya hadirin rahimakumullah, riya merupakan suatu dosa yang sangat berbahaya sekali. Karena pertama, di mana Nabi SAW mengkategorikan dosa ini ke dalam suatu bentuk persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Yaitu sungguhnya tidak ada yang paling aku khawatirkan atas kalian daripada syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu syirik kecil?" Maka beliau menjawab, ar-riya, yaitu riya. Dan celakanya hadirin rahimakumullah, orang-orang yang riya ini kelak di yaumil qiyamah, ya, ini akan mendapatkan suatu perlakuan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi orang-orang yang mereka harap keridhoannya saat mereka menyembah Allah. Ya. Di mana Allah berfirman kepada orang-orang yang riya itu di yaumil qiyamah seperti ini. Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian berbuat riya padanya ketika di dunia, lalu lihatlah apakah kalian menjumpai di sisinya balasan. Ya tentu tidak, ya. Pada saat kita mengharapkan misalnya sholat kita karena seseorang, maka pada saat di yaumil qiyamah kelak kita disuruh mendatangi orang tersebut dan meminta balasan dari orang tersebut, ya. Dan tentu orang tersebut tidak memiliki apapun, ya. Kita semua umat manusia menjadi umat yang fakir kelak di yaumil akhir, dan hanya Allah sajalah yang yang memiliki balasan, sebaik-baiknya balasan itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua hadirin rahimakumullah, riya ini secara jelas akan bisa mengantarkan kita kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka. Ya. Yaitu ini ada kisah yang menarik terkait dengan orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang alim, pembaca Al-Qur'an, mujahid, ya, yang berperang di jalan Allah sehingga dia mati di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang dermawan. Dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan terkait dengan amal mereka.
Ya, salah satunya adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan mereka syahid. Ya. Maka Allah akan bertanya kepada mereka ini. Ya. Fama amilta fiha. Apa yang telah kamu kerjakan? Ya. Maka orang yang syahid ini akan menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya. Aku terbunuh di jalanmu hingga aku mati syahid. Tapi Allah menyanggah karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati-hati hambanya. Lalu Allah menyanggah seperti ini. Kazabta walakinnaka qatalta li ayyuqalu jari'un faqad qila. Dusta kamu. Ya. Akan tapi kamu berjihad supaya kamu dijuluki pemberani. Dan nyatanya telah dikatakan seperti itu. Lalu orang tersebut yang mati syahid di jalan Allah ini, ya, dalam peperangan ini, tapi karena ada sisi ria dalam hatinya, yang Allah tahu itu, dan orang ini berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu dia diseret dan dilemparkan ke neraka. Ya. Jadi amal dia selama berjihad, ya, berlelah-lelah di medan perang sampai meninggal di medan perang, ini tidak ada artinya di sisi Allah pada saat apa mereka tidak ikhlas dan tercampur amalnya dengan sifat ria. Ya. Jadi sudah cukup dua ini merupakan suatu perkara yang sangat mengerikan, hadirin rahimakumullah. Ya. Nah, karenanya kita harus memurnikan, ya, niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya. Nah, maka ada beberapa yang harus kita perhatikan untuk mencegah jangan sampai kita terkena dosa riya. Ya. Yang pertama adalah saat ada pujian, ya, saat ada pujian kepada kita, maka segeralah kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena yang berhak dipuji, yang bisa membuat kita beramal saat ini tidak lain dan tidak bukan atas karena izin Allah Subhanahu wa taala, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama. Jadi tidak semata-mata amal itu berdiri sendiri, tapi tentu amal ini adalah ada peran Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk melakukan amal tersebut. Ya. Lalu yang kedua, hadirin rahimakumullah, harus kita sadari juga pada saat kita melakukan suatu amal, ya, maka ini peran akal kita, ya. Peran akal kita dalam mengkondisikan jiwa kita, dalam mengkondisikan hati kita. Ya. Akal kita harus memikirkan, ya, terkait dengan amal yang sudah kita lakukan, berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban semuanya, ya. Lalu apakah sekedar hanya pujian manusia saja yang kita harapkan dan kita inginkan? Nah, tentu merupakan suatu hal yang merugikan. Karenanya apa? Karenanya kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang melimpah. Kita pikirkan tentang surganya Allah. Dan yang ketiga, hadirin rahimakumullah, kita harus memahami bahwa kenikmatan apapun yang kita dapatkan di dunia ini itu tidak akan lama. Itu fana semuanya. Ya. Karena saya pikir cukup ada hal yang menarik dari seorang pemuda bertanya kepada Ali bin Abi Thalib terkait dengan sifat dunia itu seperti apa, wahai Imam? Ya. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab bahwasannya dunia ini awalnya adalah kelelahan dan akan diakhiri oleh kehancuran. Yang halalnya akan dihisab, yang haramnya akan terkena hukuman. Ya. Karenanya hadirin rahimakumullah, kalau sekedar mengharapkan nikmat dunia, maka begitulah batasannya yang kita sudah bisa nikmati dan rasakan selama ini.
Ya. Adapun nikmat Allah Subhanahu wa taala, adapun akhirat kelak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ajrun ghairu mamnun. Balasan dari Allah, kenikmatan yang tidak terbatas. Karenanya mari kita sedikit demi sedikit, ya, mari kita upayakan sekuat mungkin untuk menghilangkan sifat-sifat riya dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga benar-benar ibadah kita adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.